Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita masih melanjutkan proyek kita untuk merenovasi ruang tamu di rumah saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan instalasi ulang untuk kelistrikan di atas plafon. Di video sebelumnya kita sudah bongkar untuk plafon yang lama, yaitu plafon gipsum, kemudian sudah kita ganti rangkanya menggunakan rangka hulu baja ringan. Dan memang ternyata ya rekan-rekan ya, instalasi yang lama dari bawaan developer yang waktu kontraktor yang pasang itu memang berantakan banget, asal-asalan ya rekan-rekan ya, tidak menggunakan pipa konduit, kemudian kabelnya semrawut, dan bahkan ada kabel yang disambung hanya menggunakan plastik rekan-rekan ya, hanya ditutup plastik, tidak menggunakan electrical tape atau isolasi listrik. Ini tentu saja dapat berbahaya banget buat keamanan kita ya rekan-rekan ya, karena banyak dari rangka rumah ini yang menggunakan baja ringan, dapat menimbulkan konsleting ataupun kesetrum. Kemudian yang selanjutnya nanti konfigurasi lampunya juga akan saya rubah. Jadi nanti di bagian tepinya itu menggunakan 6 lampu downlight LED, itu satu lampunya 5 watt. Kemudian di bagian tengahnya nanti menggunakan LED strip warnanya warm white, dan di bagian inti paling tengah nanti akan menggunakan lampu utama. Jadi total nanti ada 3 jalur lampu. Tentu saja ini nanti juga akan merubah konfigurasi dari saklar dinding. Jadi saklar dinding yang ada di rumah saya ini masih 2 jalur ya rekan-rekan ya, atau 2 geng. Nanti akan kita ganti menggunakan yang digital wifi 3 jalur atau 3 geng. Tentu saja akan merubah kabel di dalam pipa konduit di dalam temboknya ya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, nggak usah lama-lama, kita mulai saja pekerjaan kita kali ini untuk instalasi ulang kelistrikan di atas plafon ruang tamu. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah saya siapkan wiring diagram untuk sistem perkabelannya nanti, dan lengkap dengan jenis kabel dan ukuran dari kabelnya, sehingga nanti sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Ini adalah saklar yang akan kita pasang ya rekan-rekan ya. Di sini ada 3 geng, kemudian terdapat 5 jalur kabel. Artinya kita harus menyiapkan kabel isi 5. Di pasaran umumnya paling sering ditemui adalah kabel dengan isi 4. Jadi kita bisa menggunakan kabel NYM isi 4 ditambah dengan 1 kabel NYA dengan ukuran yang sama. Nah, ini sudah saya siapkan rekan-rekan ya, kabel yang akan kita gunakan kali ini. Saya menggunakan kabel dari merek Wilson kabel. Yang pertama ini tipenya adalah NYM untuk ukurannya 4 x 1,5 mm persegi. Yang kedua saya juga menggunakan dari merek Wilson kabel. Untuk tipenya yang kedua ini adalah tipe NYA, ukurannya adalah 1,5 mm persegi. Ini kabel single ya rekan-rekan ya. Kabel Wilson ini sudah standar nasional Indonesia atau SNI, kemudian sudah tembaga murni 99,9%. 3 kali lebih cepat padam karena menggunakan material PVC khusus agar tidak mudah terbakar dan meleleh saat terkena api. Dan kabel Wilson ini sudah tersertifikasi LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan. Baik rekan-rekan, langsung saja kita kerjakan ya. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk saklar yang lama. Dan kalau kita lihat di sini kabelnya hanya ada 3, maka dari itu ini kabelnya kita lepas saja. Kita akan ganti dengan kabel yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk saklar bardi ini tidak bisa menggunakan yang bulat ini ya rekan-rekan ya, tidak bisa dipasang di sini. Kita harus ganti menggunakan yang kotak. Nah, untuk menggantinya kita langsung potong saja. Untuk temboknya ini menggunakan gerinda tangan dan menggunakan mata potongnya adalah mata potong keramik. Nah, seperti ini supaya nanti hasilnya bisa rapi. Dan selanjutnya kita bobok rekan-rekan ya. Kita hilangkan bagian tepi-tepinya. Nah, seperti ini. Setelah rapi tinggal kita pasang untuk tedus yang kotak. Kemudian langsung kita rapikan. Setelah itu kita siapkan kabelnya ya rekan-rekan ya. Yang ini yang 4 x 1,5 mm persegi, dan yang biru ini 1,5 mm persegi single. Kita gabungkan bagian ujungnya, kita akan masukkan bersamaan ke dalam pipa konduit di dalam tembok. Nah, ini jadi kalau kita jadikan satu seperti ini, masuknya kan bisa bareng ya rekan-rekan ya. Jadi tinggal kita dorong ke atas sampai di atas plafon. Kemudian tinggal kita kupas.
Di kabel Wilson ini terdapat powder atau bubuk putih sebagai separator atau pemisah antar PVC supaya tidak menempel dan mudah dikupas. Untuk pemasangannya tinggal kita mulai ini ya. Untuk netralnya warna biru, ini kita sesuaikan saja. Kemudian untuk line-nya atau fasanya ini kita menggunakan yang warna hitam, dan sisanya nanti kita untuk jalur lampu. Nah seperti ini ya. Total 5 kabel sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita rapikan untuk posisinya dan kita pasang untuk saklarnya ya. Seperti ini, tinggal kita rapatkan dan kita tempelkan di tembok, dan tinggal kita sekrup atas dan bawah. Setelah itu selesai, tinggal kita pasang untuk penutup luarnya ya rekan-rekan ya. Oke, seperti ini, dan saklar badinya sudah siap, kabelnya juga sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal instalasi bagian plafon ya. Ini kita siapkan T-dus cabang 4 dan 3 dan klem pipa konduit. Kita pasang terlebih dahulu ini untuk T-dus cabang 4 ya rekan-rekan ya. Di sini kita pasang sebagai terminal utamanya, percabangan di sini. Kita paku terhadap tembok seperti ini, satu paku pun sudah kuat. Kemudian ini saya siapkan pipa konduit ukurannya 20 mm. Usahakan pakai yang bagus ya rekan-rekan ya, yang tebal. Kemudian langsung kita potong dan langsung kita pasang. Jadi ini kita instalasi dulu untuk pipa konduitnya sesuai dengan jalur yang sudah kita rencanakan tadi ya rekan-rekan ya. Dan ini untuk bagian ujungnya, nanti juga ada percabangan juga di sini. Kita pasang T-dus cabang 3. Nah kurang lebih seperti ini, satu bagian sudah terpasang untuk pipa konduit dan T-dusnya. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pasang bagian yang lain. Untuk bagian di sini masih gampang ya rekan-rekan ya, karena saya pasang di bagian tembok sehingga dapat kita klem dengan bagus. Ini untuk kabel atau jalur pipa konduit yang dari atas, yang dari saklar kita sambungkan lewat atas. Nah ini untuk T-dus yang di bagian rangka di sini dapat kita sekrup terhadap rangka plafonnya menggunakan 2 sekrup supaya kuat. Oke, untuk kabel yang ke lampu ini saya menggunakan dari merek Wilson kabel tipenya NYM, ukurannya 2 x 1,5 mm persegi ya rekan-rekan ya. Nah sekarang kita siapkan alatnya dulu ya. Saya menggunakan heat gun dari merek DCA seperti ini rekan-rekan ya. Ini 2000 watt ya rekan-rekan ya. Modelnya adalah AQB 2000. Tapi ini sebenarnya bisa disetting tidak 2000 watt. Kita pakai setelan nomor 1 saja, jangan yang nomor 2. Ini juga sekitar 600 watt saja. Oke, kemudian ini dapat kita setting juga untuk temperaturnya ada di belakang. Jadi ini bisa low, bisa high ya. Kita setting high saja supaya lebih cepat. Dan ini bisa diberdirikan rekan-rekan ya. Jadi pekerjaan kita dapat lebih mudah ya. Kemudian kita bisa langsung tekuk saja. Ini untuk pipa konduitnya, di bagian tengahnya juga sudah ada kabelnya yang diameter 1,5 mm persegi tadi. Oke, seperti ini ya. Sudah tertekuk 90 derajat tekukannya, dan saya modifikasi untuk klemnya supaya posisinya nanti bisa pas di hulu rangka plafonnya ya. Nah, saya bentuk seperti ini ya, supaya nanti bisa pas untuk sekrupnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang rekan-rekan ya. Ini untuk jalur ke lampu downlight di tembok sisi kiri ya. Nah seperti ini, tinggal kita klem untuk pipa konduitnya. Nah ini dapat kita skrup dari bawah, kemudian kita skrup dari samping. Tadi kalau tidak kita modifikasi bentuk klemnya, ini nggak bisa diklem rekan-rekan ya, karena akan gantung. Oke, selanjutnya tinggal kita teruskan saja rekan-rekan ya untuk pemasangan instalasi selanjutnya. Tinggal kita ngikuti dari wiring diagram saja yang tadi sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya, untuk hasil yang jalur bagian tengah ini sudah terpasang semuanya. Dan ini sudah kita klem dengan rapi dan lurus. Nah untuk selanjutnya kita tinggal melakukan untuk penyambungan kabelnya ya rekan-rekan ya. Untuk penyambungan kabelnya ini seperti biasa kita kupas. Kemudian untuk sambungannya ini saya menggunakan sambungan ekor babi ya. Kita ulir saja seperti ini menggunakan tang, dan sisanya kita potong. Jadi panjang tembaganya itu sekitar 10 mm saja ya rekan-rekan ya. Kemudian tinggal kita isolasi menggunakan isolasi khusus
yang buat listrik rekan-rekan ya, jangan isolasi yang biasa. Jadi memang khusus untuk electrical tape. Baik, setelah kita sambung dan kita isolasi, kita tinggal rapikan dan kita masukkan saja seperti ini dan tinggal kita tutup untuk tedosnya. Di sini ada skrup 2 ya. Nah, seperti ini, jadikan rapi. Kemudian untuk kabel yang jalur lampunya kita isolasi dulu ya. Kemudian tinggal kita masukkan ini untuk kabel ke jalur lampu downlight sebelah kanan. Ini menggunakan kabel 2 kali 1,5 mm persegi. Sama rekan-rekan ya, tinggal kita sambung untuk kabelnya mengikuti wiring diagram yang tadi sudah kita siapkan menggunakan sambungan sistem ekor babi. Jadi untuk sambungannya juga kuat. Nah, seperti ini ya untuk wiring diagramnya, kita tinggal ikuti saja jalurnya. Baik, kita sambung semuanya. Kalau sudah, nanti tinggal kita potong untuk bagian ujungnya sedikit sehingga panjang dari tembaganya itu sekitar 1 cm saja. Kemudian tinggal kita isolasi dan tinggal kita rapikan dan kita tutup ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini ada beberapa titik sambungan, kita kerjakan semuanya ya rekan-rekan ya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk tedosnya, untuk sambungannya sudah kita pasang semuanya, sudah kita sambung. Dan hasil akhirnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat dari bawah, untuk rangkaian kelistrikannya sudah rapi, semuanya tertutup menggunakan pipa konduit dan terpasang dengan kuat. Ini sudah oke menurut saya dan terlihat rapi, dan ini tentu saja akan aman dari gigitan tikus ya rekan-rekan ya. Kabelnya sudah menggunakan yang NYM dan NYA dan dilindungi lagi dengan pipa konduit, dan kabelnya juga sudah standar SNI. Kalau kita lihat detailnya rekan-rekan ya, di sini untuk tembok sebelah kiri sudah lengkap ya, ada 3 kabel untuk lampu downlight dan bagian tengahnya ini kabel untuk lampu utama. Dan untuk sisi tembok sebelah kanan ini kalau kita lihat detailnya sudah lengkap juga. Di sini ada 3 kabel untuk lampu downlight, 1 kabel untuk LED strip, dan di bagian tengahnya yang tadi juga sudah ada kabel lampu utama. Jadi seperti ini ya rekan-rekan ya, walaupun memang pemasangannya itu agak ribet, tapi ini hasilnya maksimal. Rumah kita jadi lebih aman, kemudian tidak takut kabelnya konslet ataupun digigit tikus. Jadi kita bisa merasa nyaman. Kita menggunakan kabel yang bagus, standar SNI, kemudian sudah 99,9% tembaga murni dari merek Wilson. Baiklah rekan-rekan, sampai di sini dulu untuk video ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk pemasangan lampu LED strip. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Tetap subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.